Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ala kulli hal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah kita bisa menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Semua itu bukan karena kehebatan kita, tapi semua itu karena kita yang masih diberi pertolongan oleh Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita langsung membahas tentang renungan bagi orang sakit di halaman 89. Beberapa nasihat dari para ulama tentang orang yang sakit. Di sini ditulis, segala puji bagi Allah yang tiada henti-hentinya mencurahkan berbagai nikmatnya dan menganugerahkan rizkinya secara sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat yang telah menjadi purnama bagi kegelapan zaman. Amma ba'd. Jadi makalah risalah singkat ini ditulis oleh Azhari Ahmad Mahmud terkait dengan nasihat bagi orang yang sakit, dan merupakan sebuah kebiasaan yang baik para masyayikh ketika menuliskan sesuatu selalu diawali dengan pujian kepada Allah, dan yang kedua salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kalau mendapati berbagai macam kitab, rata-rata diawali dengan hal seperti itu, memuji Allah dulu. Demikian pula mungkin kalau Anda menulis makalah, tesis atau apa ya, awalnya puji Allah. Karena atas pertolongan Allah kita bisa memberikan sebuah karya. Baik, manusia senantiasa berusaha untuk memperoleh kehidupan yang terbebas dari segala penyakit dan lepas dari berbagai rasa sakit yang mengganggu. Itulah yang menjadi harapan dari makhluk yang lemah ini, makhluk yang bodoh, di mana akalnya hanya mampu melesat sejauh ilmu yang dia miliki, dan ia tidak mampu memuat hikmah dan rahasia yang tersembunyi di balik takdir. Jadi nasihat yang pertama ini dihaturkan bahwa rata-rata manusia itu ingin memperoleh kehidupan yang bebas dari penyakit, dari sakit, dari gangguan, dari ujian. Kita kan pinginnya seperti itu ya. Pingin hidup itu lancar, mulai lahir sampai mati gak ada gangguan. Itu sebuah kebodohan. Itu adalah harapan yang mustahil. Jadi kita gak mungkin ya hidup itu lancar terus, karena memang sudah sunatullah Allah memberikan ujian. Ayatnya cukup banyak. Surat Al-Mulk surat 67 ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Kemudian ayat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum, dan kami akan menguji kamu. Jadi mustahil manusia kalau inginnya hidupnya gak ada ujian, gak ada cobaan, mustahil. Pasti semua itu ada yang diuji, sakit kah, orang tua kah, anak kah, ekonomi kah, keluarga atau apapun. Jadi tidak mungkin. Sampai ada sebuah pepatah Arab yang cukup panjang ya. Thamaniyatun tajri 'alal mar'i fala budda ayyulaqiyahu. Ada 8 perkara yang manusia pasti akan menemuinya. Siapapun Anda, apapun status Anda, mau nabi, mau presiden, mau pejabat, siapapun Anda selama Anda manusia pasti akan menemui 8 perkara ini. Yang pertama sururun, yang kedua husnun. Surur itu bahagia, 2 sedih. Kadang-kadang bahagia, kadang sedih. Pasti 2 episode ini kita temui. Yang ketiga ijtima'un, yang keempat furqatun, yaitu berkumpul berpisah. Anda kuliah di sini, cepat atau lambat walaupun perasaan-perasaannya di kampus ini Anda harus wisuda, harus keluar dari sini. Anda jadi dosen
kumpul dengan dosen yang lainnya. Cepat atau lambat, Anda mau atau tidak, ikhlas atau tidak, harus pensiun. Anda tidak bisa berkumpul lagi. Dulu Anda punya jabatan, punya wewenang, punya kebijakan, tanda tangan Anda punya kesaktian. Begitu furqatun bisa, Anda nggak punya kemampuan apapun. Yang kelima dan keenam, sukun wa sihatun, sakit dan sehat. Dan yang ketujuh dan delapan, usrun wa yusrun, yaitu kesulitan dan kemudahan. Inilah delapan hal yang manusia pasti akan mengalaminya. Siapapun Anda pernah sakit? Ya. Anda pernah sedih? Ya. Anda pernah sehat? Ya. Anda pernah berkumpul? Ya. Anda pernah pisah? Ya. Bahkan ada guru namanya alumni gitu kan, karena pernah berkumpul kemudian berpisah ya. Itulah keinginan manusia yang mustahil, inginnya nggak diuji oleh Allah. Lanjutnya halaman 90. Betapa mengherankan keadaan wahai manusia, ketika memperoleh buah yang kesehatan, engkau menjadi terlena dan engkau bawa dirimu melakukan ini dan itu. Dan ketika sakit dengan segala kepahitannya yang datang menghampiri, engkau terkapar tak berdaya dan segala keangkuhanmu seolah sirna. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jika bukan karena 3 perkara, maka manusia tidak akan diberi kemampuan. Engkau akan mendapatkan 3 hal itu pada dirinya, dan ia selalu menyertai mereka. 1 kemiskinan, 2 sakit, dan 3 kematian. Jangan dirahmati Allah, rata-rata orang itu menjadi kuat lantaran diberi musibah, lantaran diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberi kekuatan. Makanya kan ada hadis yang dulu pernah sudah kita bahas ya, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memberi ujian. Dan rata-rata orang itu menjadi baik begitu diuji. Begitu diuji ya, sebelum adzan sudah datang ke masjid. Begitu diuji malam-malam bisa bangun. Begitu dapat nikmat subuh ringan. Manusia kan tabiatnya seperti itu. Begitu diuji sholat bisa khusyuk, bisa menangis ketika berdoa. Dan makanya Masya Allah, Allah itu kalau menghendaki baik sama kita, Allah akan memberikan ujian. Jadi ini sebuah nasihat ya, saudaraku yang tengah terbaring sakit, ini adalah sebuah perhentian sejenak untuk bermuhasabah. Masya Allah, setelah engkau merasakan manisnya sehat dan menghirup segarnya kesehatan, ini adalah sebuah fase di mana selayaknya bagi orang yang berakal untuk sering berhenti guna memetik pelajaran darinya dan memahami petua-petua yang terkandung di dalamnya. Di antara pelajaran penting yang dapat dipetik adalah, jadi ketika Anda sakit, ya, ini adalah sebuah perhentian sejenak, ngasuh dulu. Dan kelihatannya kita sering mendengar ya berita teman positif, ya, walaupun istrinya negatif ya, insyaallah ya. Ada yang suaminya negatif, istrinya positif ya, positif hamil ya, insyaallah. Jadi kalau kita sering kadang dengar ya teman jamaah saya juga gitu, Ustaz saya lagi isoman, kenapa saya UTG begini dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya dia berhenti sejenak. Dia akhirnya ngaku, saya Ustaz sehat terus, saya kerja terus, saya tak memandegi. Begitu Allah kasih sakit, akhirnya isoman, akhirnya kumpul cuma sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, semakin dekat, ya kan? Maka ujian itu biasanya semakin baik. Coba kalau kita nggak dikasih sakit, maka kita akan beraktivitas terus, nggak ada selesai-selesainya. Ketika para sahabat dan orang soleh mendengar hadis Nabi SAW, orang itu kalau dikehendaki baik, Allah akan mengujinya. Allah kalau cinta sama seseorang, Allah akan memberi ujian. Sakit itu tanda cinta dari Allah, kan penjelasannya seperti itu. Orang-orang zaman dahulu itu doanya malah minta sakit. Dulu memang diperbolehkan ya. Kalau sekarang sebaiknya minta sehat ya. Memang dulu itu boleh, terhapus ya. Karena memang tahu keutamaannya, orang sakit itu menggugurkan dosa. Apalagi dulu pernah kita sampaikan bab demam, dengan demam 1 hari menghapus dosa setahun. Sehingga orang-orang sahabat dulu itu minta dikasih demam, ya dikasih sakit. Kemudian Nabi SAW melarang is'alillah al-afiyah ba'dal yaqin, mintalah sehat setelah al-yaqin, setelah keyakinan. Jemaah dirahmati Allah, ingatlah selalu nikmat sehat. Wahai saudaraku yang tengah terbaring sakit, engkau telah merasakan 2 hal. 1 cobaan sakit, dan 2 nikmat sehat wal afiyah. Dan karena itu engkau telah mengetahui perbedaan yang ada di antara keduanya. Dalam keadaan sakit, kekuatanmu melemah, engkau terbaring dan gerakanmu terbatas.
sementara dalam keadaan sehat engkau kuat, engkau bersemangat pulang dan pergi mengurus segala urusanmu dengan sehat, engkau memperoleh keceriaan hidup dan kegembiraan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan kesakitan, sebagai orang beriman Anda harus muhasabah bahwa sakit kita itu sedikit. Ingat ya, kalau diuji oleh Allah, Anda bisa membuka di surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan benar-benar kami uji kalian dengan sedikit. Jadi ujian itu apa? Sedikit. Tapi kalau bicara nikmat, surat Ibrahim ayat berapa ya? 34 ya, surat 14. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah memberikan apa yang kalian minta, dan kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak bisa menghitungnya. Perbandingannya cukup jauh ya. Kalau sakit, kalau ujian, Allah menggunakan lafaz bisyai, sedikit. Karena memang ujian itu sedikit, ujian itu sebentar. Anda sakit berapa hari? Yang isoman berapa hari? 2 minggu, 3 minggu. Sehatnya berhari-hari, bahkan bukan berhari-hari ya, berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Corona sudah kurang lebih 10 bulan. Bebasnya kita bebas berkerumun, kita bebas melakukan berbagai macam aktivitas itu bertahun-tahun, ya kan? Jadi kalau Anda diuji oleh Allah, ingat, ujian itu cuma sedikit. Nikmat Allah jumlahnya lebih banyak daripada ujian. Makanya kalau diuji oleh Allah, jangan fokus pada ujian, fokuslah dengan nikmat Allah yang lainnya. Bukankah semua ini, wahai engkau yang berakal, cukup sebagai alasan bagimu untuk mengingat besarnya nikmat sehat? Rasulullah SAW bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Di dalam riwayat itu bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian, laki perempuannya, sapa wae di antara kalian, siapapun Anda, laki perempuan, tua muda kaya miskin, yang memasuki waktu pagi, Anda bangun pagi isu-isu dalam keadaan aminan fi sirri, aman pada dirinya, mu'afan fi jasadi, sehat jasmaninya, dan yang ketiga, Anda memiliki makanan untuk hari itu. Maka kata Nabi SAW, maka seolah-olah engkau telah diberikan kepadanya dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Jamaah dirahmati Allah, Anda adalah manusia yang kaya raya di dunia ini selama Anda memiliki 3 hal. Dan tahukah Anda, siapapun orang pasti butuh 3 hal ini. 1, aminan fi sirri, aman, tidak ada konflik, tidak ada huru hara. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, fisik Anda sehat. Dan 3, ada makanan, Anda kaya raya. Karena semua orang butuh ini, insya Allah. Misalnya ada orang pengusaha mobil, punya showroom banyak mobilnya. Ada orang pengusaha HP, punya HP banyak itu. Dia sehat, dia punya HP banyak, tapi dia nggak punya makanan. Hari itu apa yang terjadi, apa yang akan dia lakukan? Dia akan jual HP-nya, mobilnya, unitnya, walaupun di harga pasaran, yang penting hari itu ada makanan. Atau ini kalau salah satu berkurang, maka nggak akan menjadi orang kaya, nggak akan memiliki dunia dan seisinya. Contoh, aman, malam aman, nggak ada huru hara. Kedua, Anda punya makanan. Pada hari itu Anda punya makanan, tapi Anda nggak sehat, ya kan? Mu'afan, Anda nggak sehat, berarti Anda tidak kaya, nggak sempurna kan? Masya Allah. Atau sebaliknya, Anda sehat, aman, nggak ada huru hara, tapi nggak ada makanan, sama. Kaya miskin cuma butuh ini, keamanan, kesehatan, dan makanan. Kalau kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latazan, jangan engkau bersedih selama engkau punya sepotong roti dan secarik kain dan segelas air. Kau sudah kaya, memiliki dunia dan seisinya. Orang kaya raya duit wakil, orang duit itu apa doa? Kan ada orang kaya, kan beda ya. Kaya dengan rezeki. Kalau kaya itu dunia, rezeki itu bisa menikmati. Ada orang kaya tapi nggak punya rezeki. Ada orang kaya punya peternakan sapi tapi nggak kena kolesterol, nggak boleh makan sama sapi ya, sama sapi atau pakai lauk sapi ya. Orang makan daging sapi, Masya Allah. Punya peternakan kambing tapi darah tinggi, punya kebun gula tapi diabetes. Dia punya dunia tapi nggak punya rezeki. Maka yang kita mintakan selalu minta rezeki.
Tiap pada subuh itu kan permintaan kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik. Allah tidak menyuruh kita, Rasulullah SAW tidak menyuruh kita minta dunia thayyibah. Ya Allah kasih apa dunia, enggak kasih rezeki. Karena kalau orang punya dunia belum tentu punya rezeki. Rumahnya banyak, tapi dia menempati satu, rumahnya 5. Yang satu ditempati, satu itu rezeki dia, 4 bukan rezeki dia. Jadi rezeki itu Pak yang sudah dinikmati, ya Masya Allah. Itulah syarat menjadi orang kaya cuma 3 ya. Aman, gak ada huru hara, gak ada konflik, sehat, ada makanan yang Anda makan pada hari itu. Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, barang siapa yang muslim dan tubuhnya dalam keadaan sehat, maka telah terhimpun pada dirinya pokok dari segala nikmat dunia dengan pokok dari segala nikmat akhirat. Karena pokok dari segala kenikmatan dunia itu adalah sehat, dan pokok dari segala kenikmatan akhirat adalah Islam. Anda punya dunia banyak, orang sehat, langsung nikmati, betul. Makanya Nabi SAW mengatakan, Is'alullah al-afiyah ba'dal yakin. Setelah Anda diberi kenikmatan sehat, mintalah apa? Afiat. Dan setelah Anda diberi nikmat iman, mintalah sehat, minta afiat. Bahkan tiap pagi dan sore, jangan lupa untuk mengamalkan zikir pagi dan sore ya. Zikir yang dibaca mulai pada subuh sampai pada asar. Anda kalau lupa boleh baca waktu pagi, duha atau jam 8, 9. Kalau misalnya lupa, ya supaya tetap istiqomah, siang boleh. Kalau mau zikir sore lupa, baca malam boleh supaya tetap istiqomah. Anda tahu tiap zikir pagi dan sore kita selalu membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, hamba minta keselamatan dan kesehatan. Atau minta Allahumma afini fi badani. Ya Allah, selamatkan tubuhku, sehatkan tubuhku, pendengaranku, penglihatanku. Masya Allah. Karena kalau kita nggak sehat Pak, nggak bisa menikmati. Anda nggak sehat, nggak bisa sholat. Anda nggak sehat, nggak nikmat makan. Anda nggak sehat, nggak bisa ke masjid. Anda nggak sehat, semua kenikmatan dunia itu nggak akan bisa Anda nikmati. Makanya pokok kenikmatan dunia itu ya sehat. Panganan enak, fasilitas enak, lalu sakit nggak akan terasa nikmat. Makanya minta kesehatan selalu. Wahai saudaraku yang tengah terbaring sakit, sesungguhnya hakikat dari nikmat sehat itu hanya akan diketahui oleh orang yang telah mengecap pahitnya sakit dan merasakan kegundahan yang ditimbulkannya. Karena sesuatu yang berlawanan akan mengenal betul apa yang menjadi lawannya. Jadi intinya ya, nasihat ini, kalau Anda ingin mengetahui nikmat dari Allah, maka rasakan ketika nikmat itu dicabut oleh Allah. Kapan kita terasa sehat? Begitu sakit. Kapan Anda mengetahui nikmatnya punya orang tua? Begitu ditinggal wafat oleh orang tua kita. Betul, nikmat itu akan terasa kalau Allah sudah cabut. Kapan nikmatnya punya anak, begitu jauh dari anak-anak, atau mungkin anaknya meninggal. Betul, nikmat itu akan terasa. Mungkin kita nggak sadar ya, kalau kita sekarang sudah sehat. Kroso ini pas lorong, pas sakit baru terasa nikmat itu. Hatim bin Az-Zahid berkata, ada 4 hal yang tidak akan diketahui nilainya kecuali oleh 4 hal pula. 1, nilai rasa muda tidak akan diketahui kecuali orang yang telah tua. Ya kan, rasanya enom itu baru begitu kerasa begitu wis tua. Kalau kita sudah tua gitu ya, lihat anak-anak muda pakai basket kuat, lari-lari kuat, macal kuat, ya Allah baru kerasa itu biar aku nom saya wis tua. Ya, saya tidak bisa ada-ada itu kita akan terasa. Ya, ini kata 4 hal yang tidak akan diketahui nilainya kecuali dengan 4 hal. Yang kedua, nilai sebagai sebuah afiat, sebagai kesehatan tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang tengah ditimpa musibah. Begitu sakit baru tahu rasanya sehat. Yang ketiga, tidaklah afiat itu keselamatannya. Nilai dari kesehatan hanya akan diketahui oleh orang yang sakit. Yang ketiga. 4, dan nilai dari kehidupan hanya akan diketahui oleh orang yang telah mati. Alhamdulillah kita diberi nikmat hidup. Orang mati itu Pak, pingin demi Allah. Sering Ustaz sampaikan berulang-ulang. Orang yang sudah mati, miliaran manusia berada di alam kubur dan di alam barzah, pingin loh Pak duduk di sini Pak. Pingin loh Pak untuk duduk ke majelis ini. Pingin loh untuk sholat bersama kita. Maka kita bersyukur benar kita masih berada pada angan-angan orang yang
telah mati. Orang yang telah mati nggak pingin dua mobil, pingin dua rumah, pingin diri, tidak. Mereka pingin beramal soleh. Andai Allah izinkan mereka balik ke dunia barang sejenak, mereka cuma keinginannya satu, bukan menengok anaknya, bukan nengok istrinya, bukan lihat proyeknya, ya, bukan lihat rumahnya, enggak. Tapi mereka pingin beramal soleh. Wahai saudaraku yang pernah terbaring sakit, sungguh alangkah besar nikmat sehat itu, dan sakit yang kau alami telah memperhatikan kepadamu kebaikan yang dirasakan saat kehilangannya. Maka berpikirlah, wahai engkau yang berakal, betapa banyak orang yang sakit menghargai kesehatan, mereka ingin menukarnya dengan kepahitan sakit dan kegundahan yang disebabkan oleh penyakit. Ali radhiyallahu ta'ala berkata dalam menafsirkan firman Allah, kemudian pasti akan ditanyai hari itu tentang kenikmatan. Maksudnya Ali bin Abi Thalib dalam surat At-Takatsur, ya, tummalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai tentang kenikmatan. Nanti yang ditanyakan oleh Allah kepada kita itu kenikmatan berupa apa? Rasa aman. Ayo kamu pas aman kok dia kok. Kamu pas keadaan aman, tidak ada musibah, dalam keadaan enak, kamu ibadah enggak? Yang kedua, kesehatan. Kamu sehat ibadah enggak? Yang ditanya itu pas nikmat-nikmat, Pak. Aman, sehat, pas afiat itu tidak ada musibah, tidak ada bahaya. Qabisa bin Du'aim berkata, kami mendengar seruan dari Abdul Malik bin Marwan dari balik kamarnya pada saat ia sakit. Abdul Malik bin Marwan mengatakan, wahai orang-orang yang memperoleh nikmat, janganlah kalian mau menukar nikmat afiat dengan nikmat apapun jua. Sehat itu mahal. Bapak Ibu kalau nggak percaya, mau nggak Bapak Ibu jantung Anda, tangan Anda diganti dengan mobil Innova Reborn gitu, tipe Dieselmatic 450 juta ya, warna hitam lagi ya. Maukah Anda tapi Anda nggak punya tangan? Tidak mau. Maukah Anda mata Anda diganti uang 1 miliar kedua bola mata Anda, tapi Anda dalam keadaan buta? Maukah Anda kaki Anda diganti dengan 1 unit rumah yang senilai 2 miliar, tapi Anda tidak punya kaki dan buntung, tidak bisa berjalan? Tidak mau. Nikmat sehat, nikmat karunia pemberian Allah itu ditukar dengan dunia dan seisinya pun nggak ada nilainya. Hatta amal soleh itu nggak ada nilainya. Kalau dibandingkan dunia itu nggak ada nilainya. Dunia itu nggak ada nilainya. Anda pernah dengar hadis rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya apa? 2 rakaat sebelum subuh, ketaatan kita kepada Allah sesaat, Pak, itu dibandingkan dunia dan seisinya nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Artinya apa? Akhirat sama dunia itu nggak sebanding. Dunia akhirat itu nggak sebanding. Maaf ya, beda pendapat nggak apa-apa ya. Selama ini teori lah, kalau dunia akhirat hanya harus seimbang, itu harus nggak mungkin, mustahil. Quran banyak menerangkan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, khairul laka minal ula, dan lain sebagainya. Karena memang nggak sebanding kenikmatan yang ada di akhirat dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kalau orang memang mengatakan kita harus imbang dunia dan akhirat, oke lah kalau mau fair. Anda kerja berapa jam? 8-10 jam. Pernahkah Anda duduk di majelis ilmu selama 8 jam, 10 jam? Tidak pernah. Entah perlu 5 menit ya, bolak-balik, miring-miring, belok hijau kok gak mari-mari. Nah, kalau memang dunia akhirat harus seimbang. Anda kerja 8 jam, pernah nggak Anda baca Quran walau jam? Kadang baru 1 halaman Islam apa? Baca surat wal asri tembus ke wal tinggi. Kalau memang dunia akhirat harus seimbang, tidak bisa. Kita tetap bekerja, tetap nyari nafkah, tetap nyari dunia, tapi tetap mental terus kita bangun. Akhirat lebih penting, lebih utama. Di akhirat, di surga aja disebutkan di surat Muhammad ayat 15, sungainya saja terbuat dari madu, susu, khamr, dan air tawar tak berasa. Ketika berbicara tentang istana surga, batu batanya istana di surga itu dari apa? Dari emas. Botol itu dari emas. Belum catnya itu dari yakut, lulu, dari minyak zafaron. Catnya itu, pasirnya itu dari berlian. Kalau ada rumah kayak gitu di sini sepakat ya, mesti dimaling ya. Kalau maling mesti dicat. Mau itu temboknya tembok emas, langsung dijajah. Dunia akhirat nggak ada bandingannya. Orang sampai kata para ulama, orang dunia dan akhirat itu ibarat orang makan rawon dalam keadaan mimpi dan makan rawon dalam keadaan
dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, Masya Allah. Nggak sebanding, ya. Karena memang tujuan kita di dunia ini cuma mati, makanya jangan terlalu mati-matian cari sesuatu yang tidak kita bawa mati. Kehidupan kita sesungguhnya itu di akhirat. Dunia ini tempat kita nyari bekal, tempat kita nyari sanggup. Perjalanan kita itu sangat panjang demi Allah. Alam barzah itu lebih lama dibandingkan di dunia. Dunia itu cuma 60 sampai 70 tahun. Nabi SAW wafat 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu. Beliau di dunia berapa tahun? 60 tahun, 63 tahun. Beliau di alam barzah 1500 tahun yang lalu. Berarti alam yang akan kita lewati itu lebih lama dibandingkan alam dunia. Dan dunia ini merupakan salah satu dari sekian banyak alam yang akan kita lewati, dan dunia ini paling sebentar. Dulu kita masih ingat di alam arwah, kurang lebih 50.000 tahun. Sekarang di dunia 60 sampai 70 sudah dapat bocoran. Habis dunia alam barzah, belum mahsyar, perjalanan kita masih panjang, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian insya Allah semoga bermanfaat. Silakan kalau ada mungkin yang dipermasalahkan. Terima kasih. Baiklah, kita sesi tanya jawab 1-2 pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibunya. Monggo. Ibu, monggo. Mungkin saya dulu Ustaz. Siapakah manusia yang paling besar ujiannya di dunia ini? Yang kedua mungkin ucapan apakah ketika kita diuji yang lebih patut diucapkan? Itu aja. Baik, insya Allah. Sebagaimana di dunia, siapakah manusia yang paling besar ujiannya? Sebagaimana ketika kita hidup di dunia, orang yang ujiannya paling berat mahasiswa kan, S3 ya. Kalau secara pendidikan kan ujian paling sulit orang S3. Gak mungkin kan orang S3 dikasih soalan TK anak SD diguyuran, jadi TK ya bisa. Pasti ujiannya sulit. Kenapa sulit? Karena mereka jenjangnya sudah tinggi. Demikian pula orang yang hidupnya paling banyak ujiannya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna a'dhamil bala indallah al-anbiya, Inna syaddal bala al-anbiya. Sungguh ujian yang paling berat itu adalah Nabi, kemudian orang setelahnya dan orang solih setelahnya. Jadi jamaah dirahmati Allah, ujian itu bukan sesuatu yang buruk. Andai ujian itu buruk, niscaya para Nabi tidak akan diuji. Biasanya orang kan sudah mindsetnya saat ada dua masalah, waktu berarti ini perkara, ini adab, ini macam-macam, ini balak, lorok balak. Tergantung, kalau anda orang soleh, insya Allah itu ujian. Kalau ujian itu buruk, maka para Nabi dan Rasul tidak bakal diuji oleh Allah. Anda kalau lihat sejarah hidup para Nabi dan Rasul, jangan dibayangkan hidupnya itu bertabur bunga lancar tanpa halangan. Salah. Mereka hidupnya penuh ujian. Ada yang diuji dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim AS. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, itu setinggi situ Nadiro kurang lebih 30 meter. Itu api yang membakar. Kalau ada burung lewat di atasnya langsung mati. Nabi Yusuf dipenjara tanpa persidangan, difitnah. Nabi Ayub sakit berapa tahun? 20 tahun sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebuah penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan orang setelahnya. Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan paus. Nabi Musa dikejar-kejar oleh kaumnya, oleh penguasanya, oleh bala tentaranya, oleh miliardernya lengkap yang memusuhi Nabi Musa. Nabi Zakaria disembelih oleh kaumnya. Demikian pula Nabi Zakaria dibunuh. Nabi ujiannya sangat berat. Ya, kenapa kok? Apalagi Nabi Muhammad SAW berat. Di samping berat perfect dari ujian anak, 6 orang anaknya meninggal dunia. Ujian ekonomi, beliau pernah ganjel perutnya dengan batu, saking laparnya diganjel perutnya dengan batu. Beliau pernah bercerai dengan istrinya. Beliau pernah istrinya Aisyah difitnah selingkuh, bukan istri ustaz, bukan istri kiai, istri Nabi difitnah zina. Bayangkan, ujiannya sangat berat. Kalau ujian itu buruk, apa yang Nabi dikasih ujian? Makanya ketika Anda menghadapi ujian masalah hidup, jawabannya diantaranya Anda nggak sendiri. Nabi pun diuji dan bahkan lebih berat. Jadi kalau lewat lah. Dan memang dunia itu negerinya ujian. Kalau Anda ingin nggak diuji, ya mati ya. Gitu kan? Mati kalau ujian, mati selesai. Pokoknya Anda matinya baik, ya matinya itu justru ujian pertama, justru petaka. Makanya kita sudah tahu rumusnya, apalagi hadisnya. Allah kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan memberi ujian, bukan dikasih dunia. Allah kalau mencintai kita bukan dikasih uang, bukan dikasih materi, tapi dikasih ujian.
Doa yang lebih pantas ketika kita baca ketika diuji, kalimat pertama yang harus kita ucapkan adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, di antaranya Allahumma ajurni fi musibati wa khulubni khairan minha. Ya Allah, kasih pahala atas musibahku dan ganti yang lebih baik. Doa ini kan diajarkan kepada Ummu Salamah yang suaminya meninggal dunia, diajari doa itu sama Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah diganti oleh Allah dengan suami yang terbaik di dunia, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Anda diuji, satu istirja, kedua Anda jangan pernah suudzon sama Allah. Kok aku, kok gak wong liya, padahal aku sholat. Justru Anda semakin sholih, semakin besar ujiannya. Jangan kaget ya, kalau Anda gak pernah tahajud, kemudian Anda istiqomah tahajud, kok teko ujian itu Allah mau uji Anda, karena Anda dicintai oleh Allah. Biar aku pasti maksiat, gak Allah kayak gini. Yang diuji itu orang beriman, gitu. Yang diuji itu orang beriman. Kalau orang beriman, orang taat itu ujian. Kan dulu Ustaz pernah sampaikan, kalau ada orang maksiat kena jantung, itu hubungan. Ahli ibadah, ahli tahajud, gak pernah maksiat, gak pernah minum, terus kena jantung, itu namanya ujian. Sama-sama penyakit jantung, tapi tergantung orangnya. Kalau orang beriman kena COVID, mati, syahid. Kalau orang fasik, orang tidak baik, kena COVID, mati, bukan syahid, sangit. Jadi tergantung orangnya. Kalau Anda orang beriman kemudian dikasih masalah, ujian, biasanya Andanya akan diangkat grade-nya. Karena kalau mau S1 kan ujian dulu, Anda mau di S2 kan, Anda mau di ujian dulu, Anda mau di S3 kan. Anda biasanya imannya biasa-biasa, diuji Allah, mau diangkat, mau diangkat. Namanya diangkat itu harus lewat ujian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.